Halo semua, perkenalkan nama saya Akila Kaira dari Teknik Industri Universitas Pelita Harapan. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai topik Engaging Customer and Communicating Customer Value dan juga akan dibahas tentang pengimplementasiannya pada perusahaan Nike. Dan jadi di sini ada definisi dari promosi menurut Cambridge Dictionary, yaitu merupakan aktivitas yang mendukung atau memberi dorongan aktif untuk kemajuan dari suatu tujuan atau usaha dan juga bisa juga dikatakan sebagai publikasi dari suatu produk, organisasi, atau apapun itu yang ditujukan untuk meningkatkan sales atau public awareness. Nah, untuk tujuan dari promosi sendiri itu merupakan upaya dari pemasaran untuk menginformasikan, membujuk, ataupun mengingatkan para konsumen dan pengguna B2B untuk mempengaruhi opini mereka maupun untuk memperoleh tanggapan dari mereka. Jadi sebagian besar perusahaan menggunakan beberapa bentuk promosi dan kalau tujuan dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya itu sangat bervariasi, begitu pula dengan strategi promosi yang memiliki tujuan yang beragam dan intinya yaitu untuk dapat menstimulasi tindakan dari orang-orang atau organisasi dari target pasar yang mereka tuju. Jadi di sini ada beberapa contoh tujuan dari melakukan promosi. Yang pertama yaitu ada menciptakan awareness terhadap brand tersebut atau mungkin terhadap tujuan tertentu. Lalu ada juga agar konsumen memiliki keinginan untuk mencoba produk yang dipromosikan. Ada juga untuk memberi informasi terkait sesuatu. Selain itu untuk jasa seringkali itu penting untuk benar-benar mengajari para klien potensialnya mengenai alasan untuk bagian tertentu dari jasa atau layanan yang ditawarkan. Bisa juga agar meningkatkan jumlah penggunaan produk atau jasa tersebut, serta yang tidak kalah penting yaitu agar para konsumen tetap setia terhadap brand atau produk atau jasa yang ditawarkan oleh kita. Jadi sekarang kita bakal bahas tentang apa sih sebenarnya tujuan promosi yang diambil sama perusahaan Nike ini. Jadi secara singkat, Nike menggunakan tujuan promosi persuasif. Jadi Nike sendiri menggunakan emotional branding dalam menarik perhatian para pelanggannya sekaligus menciptakan semacam ikatan emosional antara konsumen dengan brand Nike ini. Jadi kalau kita perhatikan iklan-iklan dari Nike biasanya melibatkan pesan-pesan motivasi dan saya rasa kita semua juga pasti pernah dengar slogan Nike yaitu Just Do It. Terus selain itu untuk memperluas citra merek mereka dan kesadaran masyarakat akan merek ini, Nike juga sering banget melibatkan atlet-atlet ternama yang diibaratkan sebagai hero atau pahlawan bagi kebanyakan orang dalam melakukan promosi-promosinya. Nah, hal tersebut bisa menimbulkan efek positif pada kehidupan para konsumennya setelah mereka membeli produk dari Nike. Jadi mereka akan merasa lebih termotivasi dengan membeli produk-produk Nike karena mereka menganggap bahwa pahlawan mereka menggunakan produk ini. Jadi Nike juga memanfaatkan kekuatan dari merek ini dengan sebaik-baiknya dan menggunakannya sebagai alat emosional agar dapat terlibat dengan secara langsung dengan para konsumennya. Nah, beberapa contoh iklan dari Nike ini ada di layar. Kayak misalkan, don't wait until you found a ring to play like it. Nah, itu dari atlet juga. Terus ada yesterday, you say tomorrow. Itu buat memotivasi para konsumennya untuk mulai olahraga dari sekarang gitu. Jangan menunda-nunda. Terus mungkin ada juga dari salah satu atlet yang ada quotes-nya yaitu be the hero you didn't have. Nah, jadi seperti itu. Jadi selanjutnya yaitu promotion mix atau yang sering juga disebut sebagai marketing communications mix. Jadi promotion mix ini terdiri dari 5 hal yang ada di layar. Jadi yang pertama ada advertising, yaitu segala bentuk presentasi non-personal dan promosi ide, barang, atau jasa yang dibayar oleh sponsor tertentu. Yang kedua ada personal selling,
yaitu presentasi pribadi oleh tenaga sales dari perusahaan yang memiliki tujuan untuk melakukan penjualan serta membangun hubungan langsung dengan para pelanggannya. Lalu yang ketiga, ada sales promotion atau yaitu insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian ataupun penjualan dari suatu produk atau jasa. Ada juga public relations yang membangun hubungan baik dengan publik dengan memperoleh publisitas yang menguntungkan, lalu juga membangun citra perusahaan yang baik, terus menangani rumor, cerita, serta juga peristiwa yang tidak mengenakan. Nah, terus yang terakhir, yaitu direct marketing, yaitu yang merupakan koneksi langsung dengan para konsumen secara individu yang juga ditargetkan dengan hati-hati agar bisa mendapat tanggapan langsung oleh mereka dan membangun hubungan yang baik dalam jangka waktu yang panjang. Jadi sekarang kita balik lagi ke Nike. Untuk personal selling sendiri biasanya bisa kita lihat di online store-nya, di offline store-nya, di mana para pegawai itu dilatih untuk memberi bantuan secara langsung ke pelanggannya. Jadi diharapkan pegawainya ini lebih mengenal produk dan perusahaan dari Nike untuk kemudian bisa membujuk para konsumen untuk membeli produk-produk dari Nike. Atau mungkin juga pegawainya membantu secara personal untuk mencarikan produk yang tepat untuk kebutuhan para pembeli. Terus kalau untuk advertisingnya, jadi udah dibahas tadi, Nike ini mengincar masyarakat dalam jumlah yang luas. Jadi brand ini seringkali melibatkan selebriti atau atlet ternama yang mewakili citra konsumennya yang ideal agar calon pembelinya itu termotivasi dan mempercayai merek mereka. Terus ada sales promotion. Jadi biasanya di Nike sales promotionnya itu dalam bentuk penawaran diskon. Jadi Nike mencoba untuk memotivasi para pembelinya dengan memberikan benefit tambahan seperti pengiritan ketika mereka membeli produk Nike dengan menggunakan penawaran spesial ini. Terus di public relations, mereka ini mengembangkan strategi tanggung jawab sosial dalam menanggapi tren ekologi global. Nah, tapi di luar dari itu, Nike juga suka ikut mensponsori berbagai acara olahraga untuk membangun citra baiknya di mata para audiens. Nah, yang terakhir, yaitu direct marketing. Mereka itu sering mempromosikan produknya di antara organisasi-organisasi olahraga di sekolah-sekolah ataupun di universitas. Sekarang di bagian terakhir yaitu developing effective communication yang juga memiliki 5 poin penting yang bisa dilihat di layar. Jadi yang pertama, identifying target audience. Jadi kenapa ini penting? Jadi sama seperti semua rencana atau program pemasaran yang lain, komunikasi pemasaran itu juga dimulai dengan audiens tertentu atau pelanggan yang ingin ditargetkan. Jadi perusahaan perlu memutuskan siapa penerima pesan perusahaan yang akan dituju. Lalu, set communication objective. Jadi di sini ditetapkan tujuan atau sasaran tertentu dalam pikiran. Jadi apa yang ingin dicapai oleh perusahaan tertentu dengan upaya komunikasinya, terus juga lebih tepatnya itu bisa dibilang bahwa tanggapan apa yang dicari oleh perusahaan. Nah, jadi terutama untuk para perusahaan yang menginginkan respon pembeliannya dari audiens, ini tuh penting ya. Terus setelah itu ada design di message. Jadi apa ini? Di sini pemasar itu merancang pesan yang efektif atau yang menarik perhatian, terus mempertahankan minat, dan memperoleh tindakan dari pembeli. Jadi dalam tahap ini perusahaan perlu fokus pada beberapa hal seperti isi pesannya, terus struktur pesannya, dan juga format dari pesan tersebut. Lalu yang ketiga ada choose the media. Yang keempat ada choose the media. Jadi hal ini juga penting untuk memilih media, campuran media yang sesuai dengan audiens target kita. Jadi kita harus pintar untuk memilih media yang tepat bagi para calon pelanggan, di mana media yang kita pilih itu harus merupakan tempat di mana para calon pelanggan kita menghabiskan waktu dan perhatian mereka. Terus yang terakhir yaitu ada select message source, di mana ada 2 jenis sumber. Jadi sumber di sini itu berarti orang yang terlibat dalam mengkomunikasikan pesan pemasaran.
Jadi ada yang secara langsung maupun tidak langsung. Nah, karakteristik sumber ini nantinya akan mempengaruhi penjualan dan memo iklan. Sekarang kembali lagi ke Nike. Jadi Nike ini menjual produknya sangat berbeda dan dianggap premium. Jadi perusahaan ini tuh awalnya memiliki target utama yaitu para atlet yang membutuhkan sepatu atletik dengan kinerja yang tinggi. Nah, meskipun awalnya tidak mempertimbangkan untuk melayani kebutuhan para kaum yang mengenakan Nike sebagai simbol mode, namun ternyata akhirnya mereka mendapati diri mereka yang menargetkan pasarnya secara lebih luas lagi untuk juga meningkatkan penjualan dan juga pendapatan mereka agar tetap mendominasi di pasar. Terus tujuan utama yang ingin mereka sampaikan yaitu mereka ingin mendapatkan kesan bahwa produk mereka itu merupakan produk perlengkapan olahraga premium yang unggul agar para konsumen ini tertarik dan beralih ke merek ini daripada merek-merek yang lainnya. Bahkan Nike juga sempat mendedikasikan sekitar 11% dari total pendapatannya untuk memastikan bahwa marketing mix yang sempurna miliknya ini akan mengundang para pemain industri teratas untuk menggunakan produknya juga. Jadi 11% di sini secara kasar itu kalau diterjemahkan menjadi sekitar 1,7 miliar dolar atau kalau dijadiin rupiah itu sekitar 24 miliar rupiah per tahunnya. Terus Nike juga belum lama ini menjalin kemitraan dengan Wieden and Kennedy atau W&K yang merupakan biro iklan. Nah, tadi udah disampaikan bahwa Nike dikenal dengan kampanye iklan superiornya yang menggunakan selebriti terbaik di masyarakat untuk menyampaikan pesan kepada konsumennya. Jadi Nike menghabiskan total sekitar 600 juta dolar untuk beriklan di Amerika Utara dan selanjutnya diperkirakan juga sekitar 200 juta dolar untuk membayar selebriti yang mendukung produk mereka pada kerjasamanya yang ini. Nah, jadi ternyata Nike juga merupakan satu-satunya perusahaan yang iklannya itu telah memenangkan penghargaan Festival Periklanan Cannes sebanyak 2 kali dan iklannya ini juga telah memenangkan Emmy. Jadi di sini ada beberapa referensi yang saya gunakan dalam pembahasan materi kali ini. Semoga pembahasan ini dapat membantu teman-teman semua dalam memahami topik ini. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan dan terima kasih.